Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan biiznihi wa sirajan munira. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari pertama kita puasa ini kita memasuki kajian Tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, as-siyam, puasa itu, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini kita mengetahui bahwa puasa itu adalah merupakan kewajiban bagi kita orang-orang Islam, dan juga bukan hanya bagi kita saja, tetapi juga bagi orang-orang sebelum kita, yaitu para pemeluk agama samawi. Nah, untuk apa kita diperintahkan oleh Allah berpuasa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, bisa dikatakan bahwa tahun demi tahun Allah itu menyuruh kita itu berpuasa agar kita menjadi takwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya takwa itu. Karena apa? Karena takwa itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini, sehingga Allah menyuruh kita itu melakukan training ilahiyah selama 1 bulan penuh agar kita bisa mencapai takwa. Menurut Mirza Nasir Ahmad di dalam The Holy Quran-nya, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki mekanisme atau daya penangkal terhadap kejahatan yang merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Jadi orang yang bertakwa itu punya daya tangkal yang kuat terhadap kejahatan atau dosa-dosa, di mana kejahatan atau dosa-dosa itu bisa merusak dirinya sendiri dan juga bisa merusak orang lain. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga mendefinisikan takwa itu adalah takut untuk berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Dapat kita temui dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 71. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengutip pendapat dari Abu Zaid Al-Bustami bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila berkata
maka dia berkata karena Allah. Dan apabila dia berbuat, maka dia beramal karena Allah. Nah, kemudian Abu Sulaiman Ad-Darimi juga menyebutkan, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaannya terhadap hawa nafsunya dicabut dari hatinya karena Allah. Jadi orang yang bertakwa itu sudah tidak memiliki hawa nafsu yang buruk, ya. Jadi jiwanya itu bersih. Nah, kemudian terakhir menurut Nurholis Majid bahwa takwa itu adalah kesadaran robbaniyah, yaitu suatu perasaan yang selalu merasakan kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan sekaligus disertai dengan sikap dan kesediaan untuk menyesuaikan diri di bawah cahaya kesadaran ketuhanan tersebut. Pencapaian kesadaran ketuhanan ini adalah merupakan misi diutusnya para nabi dan rasul. Jadi datangnya para nabi dan rasul membawa perintah-perintah Allah itu adalah agar seorang mukmin itu memiliki standar moral yang tinggi dan selalu menciptakan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, jadi kalau menurut Nurholis Majid itu, orang yang bertakwa itu akan selalu menciptakan kemaslahatan dalam segala kehidupannya, baik dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang ingin dihasilkan oleh gerakan kita. Ya, kemudian karena ketakwaan itu adalah suatu hal yang sangat penting, yang susah juga kita itu mencapainya. Insya Allah di dalam kajian yang lain kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara kita untuk mencapai takwa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa hasil-hasil daripada takwa itu luar biasa. Yang pertama, di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar. Jadi sesulit apapun hal yang dihadapi, akan diberikan jalan keluar oleh Allah ketika dia bertakwa. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga. Dalam surat At-Tolaq ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan takut kehilangan rizki, karena Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, kemudian manfaat dari takwa yang ketiga dalam surat At-Tolaq ayat 4 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah, kemudahan dalam urusan-urusannya. Artinya ketakwaan itu menyebabkan kita itu mudah untuk mengemban berbagai macam urusan dan masalah. Nah, kemudian yang keempat daripada buah takwa itu adalah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan ganjarannya. Jadi seorang yang bertakwa apabila dia melakukan satu pekerjaan, dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Sebagaimana surat At-Tolaq ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dan akan menggandakan baginya pahala. Nah, sesuatu yang
penting lagi adalah yang kelima daripada buah takwa itu bisa kita lihat pada surat Al-Hadid ayat 28 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu birasulih, dan hendaklah kalian beriman kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini mir rahmati, maka dia akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum, dan akan menjadikan bagi kalian nuran, cahaya, tamsyuna bihi, yang kalian berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Dalam surat Al-Hadid ayat 28 ini dikatakan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan 2 bagian daripada rahmat Allah itu, ya. Yaitu di sini kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan juga Allah akan memberikan cahaya, artinya hidayah. Selalu mendapat hidayah. Dengan hidayah itu dia akan bisa berjalan di muka bumi ini, ya. Jadi artinya dia bisa melewati jalan-jalan kebaikan dengan benar. Nah, kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka ia akan menjadikan bagi kalian itu furqan, yaitu pembeda, wa yukaffir ankum, dan akan menghapuskan bagi kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Karena Allah memiliki karunia yang agung, maka jika kita bertakwa kepadanya, yaitu membangun kesadaran ilahiyah tadi, maka Allah akan menjadikan kita memiliki furqan, garis yang membedakan antara baik dan buruk, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan lurus, ya. Dan karena kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya kira cukup sekian dulu tadabbur kita tentang surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu adalah la'allak takun, agar kalian semua itu bertakwa. Jadi semoga kita akan melahirkan takwa dengan puasa-puasa kita berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.